Rita kamu sakit apa? Panas. Masih ingat nggak kita minggu kemarin belajar apa nak? Minggu kemarin tentang belajar iya kerja sama ASEAN. Terus apa lagi? Iya reklame. Kerja sama ASEAN dulu coba kita bahas. Kerja sama ASEAN di bidang apa aja kemarin? Budaya, politik, keamanan dan ekonomi. Masih ingat semua? Coba di bidang ekonomi apa kira-kira? Tadi ya, yang kemarin apa? Pertukaran. Iya bahan pangan. Jangan takut-takut kalau mau bilang ekspor impor bahan pangan bukan ditukar ya. Ekspor impor bahan pangan. Terus reklame apa? Masih ingat nggak reklame? Reklame ada apa aja? Iya dibagi menjadi dua apa aja? Iya komersial dan non komersial. Nah, kita hari ini akan belajar bukti nyata kerjasama ASEAN. Kita akan buktikan dan lalu kita akan membuat reklame jenis poster yang bertemakan arti narkoba. Tahu kan? Yuk. Coba Bapak tanya lagi ya. Dari kira-kira kerjasama ASEAN dan Indonesia negara Indonesia sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah. Coba kira-kira ada buktinya nggak menurut kalian? Kalau sudah seharusnya. Hah? Seharusnya ada ya, iya. Nah kemarin di kerjasama ekonomi kan ada ada pertukaran, ada pengiriman tenaga kerja. Sudah ada buktinya belum kayaknya pertukaran tenaga kerja? Ada ya. Tetangga kalian ada nggak yang kerja di luar negeri atau pernah dengar orang kerja Indonesia kerja di luar negeri? Ada. Itu di bidang contoh kerjasamanya. Terus bidang sosial atau budaya, ada ingat nggak apa? Buktinya, ayo. Yang 4 tahun sekali itu apa nak kita? Iya, ASEAN Games adalah bukti nyata dari pertukaran budaya dan sosial budaya kita. Nah, terus politik dan keamanan. Kemarin disebutkan kalau kawasan bebas nuklir atau perjanjian damai. Kira-kira sekarang terbukti nggak nak? Terbukti. Kenapa kok bisa bilang terbukti kalian? Sekarang Indonesia lagi dalam keadaan perang nggak? Enggak. Indonesia punya nuklir nggak di beritanya? Enggak. Itu adalah salah satu bukti dari kerjasama negara-negara di ASEAN. Terus lihat ke depan semua, akan Bapak setelkan video kerjasama ASEAN. Lihat semua ya. Lagi kalian perjalanan itu Bapak akan bagikan data PD kalian ya. Of Southeast Asian Nations atau sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah memiliki 10 anggota dari berbagai negara di Asia Tenggara dan merupakan wadah negara untuk melakukan hubungan internasional dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan,
sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas semua bentuk kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah di bidang politik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari pertikaian. Di antaranya ADMM atau ASEAN Defense Ministers Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama dengan negara-negara yang terdaftar dalam ASEAN, Indonesia sebagai negara kesatuan mengirimkan duta dan konsulat pada negara tersebut. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang khusus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Berikutnya, perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Negara yang bergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka hingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Berikutnya, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai hingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara lain. Coba di sini di bidang politik dulu kita bahas bukti-buktinya. Defense Minister Meeting artinya pertemuan. Iya, meeting itu pertemuan, benar, pertemuan. Iya, minister itu perdana menteri atau menteri-menteri di kawasan Asia. Sering terjadi. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsultan. Tahu duta? Tahu duta? Duta itu maksudnya ketika kedutaan, dirinya tempat untuk orang-orang asing di suatu negara. Misalnya di Jakarta terdapat kedutaan Amerika, berarti di situ terdapat tempat tinggal perdana menteri, entah politikus, entah orang-orang penting dari Amerika. Itu adalah salah satu bukti dari delegasi, duta, dan konsultan. Ketiga, perjanjian ekstradisi. Nah, maksudnya di sini perjanjian ekstradisi ketika ada buronan atau buronan nggak kalian? Nah, buronan itu apa? Iya benar, penjahat yang dicari-cari oleh polisi. Nah, mereka lagi misalnya ke luar negeri. Nah, antar negara ASEAN mereka wajib dan berhak membantu menangkap buronan tersebut lalu dikembalikan ke negara asalnya. Terus yang keempat, di situ apa nah? Iya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Itu apa maksudnya? Ya, nuklir tahu senjata nuklir itu senjata pemusnah massa. Jadi negara-negara ASEAN memiliki perjanjian tidak ada boleh yang memiliki atau membuat
perjanjian kawasan yang bebas, damai, dan netral. Maksudnya bebas itu bebas berdagang ya. Terus damai. Tahu damai nggak? Damai itu apa? Iya, damai itu tidak ribut atau tidak berperang. Netral atau netral mana? Netral itu artinya tidak memihak manapun pada saat terjadinya konflik. Selanjutnya, kita membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, pemusatan pangan, untuk pemenuhan 3 proyek kerja saingan operasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization. Nah, di sini di bidang ekonomi, coba dilihat di bidang ekonomi. Yang pertama dibacanya apa? Pemusatan promosi ASEAN. Iya, pemusatan promosi ASEAN. Tahu promosi nggak? Promosi apa promosi artinya? Iya, kayak diskon. Kalau diskon itu artinya apa? Untuk menarik. Iya, promosi itu mengenalkan ASEAN ke ke daerah-daerah atau lainnya. Jadi mempromosikannya, memberitahukannya. Tujuannya apa tadi? Biar menarik orang-orang datang ke negara ASEAN. Yang kedua, baca. Penyimpanan ketersediaan pangan. Iya, penyimpanan ketersediaan pangan. Yang kedua apa tadi disebutnya? Kedua, penyimpanan ketersediaan pangan. Nah, di sini tahu apa ketersediaan pangan? Tahu nggak? Pangan, tahu pangan? Pangan itu apa? Makanan. Ketersediaan tahu ketersediaan? Tersedia berarti ada. Jadi ASEAN menyiapkan tempat untuk ketersediaan pangan. Jadi ketika misalnya Indonesia kekurangan beras, dia boleh impor atau ekspor, yang menerima barang dari luar negeri. Impor, iya benar, boleh mengimpor makanan dari negara ASEAN dan lainnya. Ketiga, apa itu? Meningkatkan proyek industri. Iya, proyek industri. Membuktikannya bagaimana nak? Coba. Proyek industri, tahu industri kalian? Industri itu apa? Coba sebutkan. Ya kalian tahu aja. Bahasa kalian tahu apa? Industri. Tambang. Iya, industri tambang. Pabrik industri nggak? Pabrik industri, pertanian industri nggak? Pertanian industri. Di sini yang dekat itu tahu di Wates? Wates yang tempat tanam kelapa sawit traktor ini tahu? Pernah lewat sana? Nah, itu kira-kira pabrik apa nak? Kelapa sawit kan? Kelapa sawit apa singkong di situ? Singkong ya sawit ya nak. Sawit diolah menjadi minyak. Nah, lalu hal tersebut diekspor. Kan itu industri juga, pabrik banyak kan berarti. Nah, itu pabrik banyak di Indonesia adalah salah satu bukti meningkatkan proyek industri. Terus yang keempat. Keempat, dibaca. Pembukaan kawasan perdagangan. Iya, pembukaan perdagangan, kawasan perdagangan bebas. Kalian punya handphone semua? Ada yang punya orang tuanya atau punya kakaknya. Ada handphone kan di rumah? TV ada? Ada. Kira-kira itu dibuat di mana nah? Yang kalian tahu? HP misalnya. Itu kita belinya di konter. Dibuatnya di pabrik kan? Nah, biasanya HP kita itu dijual diimpor dari negara Cina. Nah, maksudnya di kawasan perbebasan perdagangan bebas, artinya setiap negara berhak mengirim barangnya ke negara lain di kawasan ASEAN tanpa pajak. Ingat, jadi kalau kalian punya pabrik singkong boleh dikirim ke luar negeri tanpa pajak. Yang terakhir itu apa? Koperasi ASEAN. Nah, jadi ASEAN sendiri punya koperasi. Layaknya seperti koperasi di desa-desa. Pernah bilang koperasi? Ini pernah berarti koperasi.
Iya, uang, apalagi bahan pangan, pupuk, dan lain-lain. yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Nah, di sini coba di bidang pendidikan yang pertama apa nak? Penyelenggaraan standar Penyelarasan ijazah antar anggota ASEAN. Buktinya dua, ada yang tahu nggak? Kalian punya misalnya suatu saat punya ijazah antara itu perguruan tinggi atau SMA atau SMP, SD, itu berlaku di semua negara ASEAN. Jadi kalau misalnya kalian suatu saat nih lulus kuliah atau lulus SMA mau kerja ke Singapura, Thailand, nah ketika kalian kan kerja butuh ijazah kan? Nah ketika itu ditunjukkan itu sudah memenuhi syarat ijazah di negara-negara ASEAN. Yang kedua apa nak? peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Nah, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan ASEAN. Pernah melihat atau mendengar pertukaran pelajar antar negara? Pernah nggak? Nah, itu adalah salah satu bukti dari peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Terus kita mulai lagi. Bank kerja, bantuan dari berbagai pembangunan, serta bantuan yang dilakukan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan juga pertukaran seniman antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanannya sendiri, namun diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Dalam kerjasama di bidang ini telah terjalin 4 perjanjian yang terdiri dari perjanjian persahabatan, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian komunitas dan keamanan, serta perjanjian ZOFA, Zone of Peace, Freedom, and Equality. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, netral, dan bebas, sehingga keamanan dan pertahanan negara semakin kuat. Nah, tadi udah diserahkan video tentang bukti dari kerjasama negara ASEAN. Terus tahu mana? Coba reklame atau reklame kan? Nah, di salah satunya ada poster yang minggu kemarin sudah kita bahas melalui diskusi dan videonya. Coba ada yang tahu nggak syarat-syarat poster yang baik? Coba dibaca dulu yang di bagian LKPD-nya pun Bapak bagikan tadi. Hal-hal syarat-syarat poster yang baik apa aja? Ya coba sebutin. Ya coba sebutin, Kavi. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar. Nah, coba berarti di sini dulu. Jenis huruf harus menggunakan huruf yang besar. Maksud Pesan harus jelas serta mudah diingat oleh pembaca. ingat, kalimat di poster harus jelas dan panjang. Ya, biar mudah diingat dan
Baca. Terus yang ketiga. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikeluarkan dalam poster. Iya. Gambar dibuat terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang. Ya biar mudah diingat dan dibaca. Terus yang ketiga. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikeluarkan dalam poster. Iya, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide. Misalnya nanti kan kita buatnya anti narkoba. Nah itu gambarnya tentang anti narkoba atau berkaitannya dengan apapun. Jangan dibuatnya menjadi misalnya kayak gambar saus, gambar tomat, gambar pesawat. Nyambung nggak kira-kira? Enggak, makanya harus sesuai. Terus yang selanjutnya. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Perlu perhatikan perpaduan warna, peletakan, dan kualitas gambar yang baik. Nah, perpaduannya nggak boleh asal-asalnya. Misalnya latarnya merah, terus tulisannya merah, kira-kira kebaca nggak? Nggak, malah yang ada sakit mata. Dibagi yuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dibagi. Kamu pindah sana. Ini nggak apa-apa. Ini aja tuh sama kelas nggak apa-apa. Yang di sana 4 ya, gantian. Ini semua pindah sana nggak apa-apa. Ya lagi pindah sana nggak apa-apa. Pindah sana, mati lagi. Biar kontrol, biar seru. Biar bapak bantuin. Nah sekarang bapak akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Nanti bapak jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Ayo lihat ke depan semua, bapak jelaskan cara mengerjakan LKPD-nya. Itu bapak ada bagi berapa LKPD? Ada berapa? 3. Ada 2. Kok bisa 3? Yang pertama coba LKPD lembar pesan didik 1 pertemuan 2. Yang pertama ini dulu. Coba dilihat. Nah iya itu yang kamu pegang, bener. Nah itu sama kayak kemarin ditulis nama kelompoknya. Itu 4 ya, 4 nama kelompoknya. Lalu didiskusikan jawabannya dengan kawannya. Nah kerjakan itu dulu. Kalau sudah selesai lihat LKPD 2 untuk pertemuan 2 yang kayak di depan. Nah itu adalah LKPD pribadi. Maksudnya tulis nama kalian sendiri, lalu buat poster sesuai dengan syarat poster yang baik yang kita jelasin kemarin ya. Buat poster secara mandiri. Ngerti? Paham? Paham. Kerjain ya, waktunya 40 menit cukup untuk keduanya? Cukup nggak? Cukup. Ya udah, kalau cukup kita kerjakan sekarang. Kerjakan yang kelompoknya dulu, diskusikan. Kalau kelompoknya sudah selesai, baru kerjakan yang mandiri. Nah ini foto poster. Tapi ingat, posternya, nah dengerin bapak. Dengerin bapak, posternya bertemakan anti narkoba ya. Ya, bertemakan anti narkoba.
Ini contoh posternya, sengaja pakai cara yang beda biar kalian buatnya berbeda. Ini kan tentang kebersihan lingkungan, tapi yang kalian buat tentang anti narkoba. Paham? Ayo kerjain, 40 menit lagi kita koreksi. Iya, ditulis nama kawan, nama kamu, sama nama Kalau ada yang kurang paham, tanya ke Bapak. Investasi. Peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara Asia. Negara Asia. Ya Allah. Udah. Ke Jepang, Bisa? Goblok kamu. investasi.
Enak dong enggak? Nggak apa-apa. Yuk diskusi. Ini dia. Diskusi, jangan bengong. Jangan ngeliatin bapak. Aku tujuh. Nanti diskusi dulu ya, kerjain kelompoknya dulu, baru kerjain yang lainnya.
nanti aja nyarinya. Udah kerjain ya? Udah. Diskusi udah. Nanti yang ngerjainnya ya, yang pribadinya. Gambar foto tinggal ada apa? Iya. Ini tulisan lain apa? Apa? Warnain apa enggak? Udah selesai diskusinya. Sabar ya. Maksudnya warnanya apa? Sabar. Sabar. Iya loh. Iwut. Kayak gini masih kok bikin buminya kayak gitu tuh. Pertemuan kedua. Harus diganti kelas nih. Iya, kelas. Kalau diganti kelas. Yang udah boleh kerjain. Ya. Selanjutnya yang mandiri, yang udah boleh kerjain mandiri. Udah, jadi mandiri aja. Udah yang udah mandiri kerjain yang gambar. Apa kita buat apa? Ini mandiri buat apa kita? Poster bertemakan iya anti narkoba. Temakan apa? Anti narkoba. Jadi kita posternya harus mengikuti syarat-syarat poster yang baik. Kegedean.
Udah? Lagi buat poster ya? Lagi buat poster. Iya, Kak. Ini udah selesai diskusinya. Lagi buat poster ya? Yang kayak ngajak orang yang baca itu menjauhi narkoba, kayak kawasan anti narkoba, narkoba membunuh, gitu misalnya. Jangan ini jadi buat pusing, kan itu poster mengajak orang untuk menjauhi atau tidak memakai narkoba ya. Yuk, yang penting mengikuti tadi 5 syaratnya itu. Harus tulisannya besar, gambarnya sesuai, bahasanya mudah dipahami untuk sekali baca. Warnanya jangan tumburan, merah ketemu merah mata yang baca sakit ya. Waktunya 10 menit lagi ya. Yo, nggak buru-buru nggak. Ntar kalau lebih nggak apa-apa, kita tambahin waktunya. Nanti ini gambar anti narkobanya kumpulin ke bapak, baru kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi di depan ya, kayak minggu kemarin.
Ya Pak, agak ya. Tinggal diwarnai ya. Ini udah, apa tinggal diwarnai? Tinggal diwarnain. Iya. Ya udah, pelan-pelan ya. Yang bagus, nggak gambarnya jangan tabrakan warna. Ya duduk tempatnya. Kenapa nyalahin punya orang? Ayo duduk tempatnya. Udah semua? Yuk, yang udah semua kumpul LKPD pribadi atau gambarnya ke Bapak. Gambar kumpul ke Bapak. Udah? Udah apa? Udah? Udah. Nah. Udah kan? Yuk. Belum ya? Ini. Udah belum? Udah semua ini? Udah. Kumpul ke Bapak juga. Udah ya? Udah? Ini dikit lagi. Balikin yang dipinjam alat clearnya, alat clearnya dibalikin.
Udah. Ini udah Udah belum? Udah. Yuk, sekarang siap-siap maju dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Hasil diskusinya ya. Yuk, kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya. Kelompok 1. Apa bukti dari kerjasama ASEAN di negara Indonesia? Pembukaan pusat promosi ASEAN, yaitu sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Penyediaan cadangan pangan dan penyelenggaraan proyek industri. Bagaimana manfaat dari kerjasama ASEAN di negara Indonesia? Menciptakan kedamaian, memperjuangkan kepentingan nasional, terpenuhinya kebutuhan Indonesia. Sebutkan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, lalu sebutkan contoh bukti perjanjian mana yang sudah terlaksana. Penyediaan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri ASEAN, Aceh Fertilizer Project, pabrik pupuk, ASPAN, ASEAN, Urai Project, pabrik pupuk di Malaysia. Udah. Ada kawan yang mau nanggapi? Gak ada. Udah paham semua dengan yang kawannya jelaskan tadi? Yuk, tepuk tangan untuk kawannya. Maju kelompok 2, nak. Contoh kerja, sebutkan kerjasama negara Yuk, diperhatikan kawannya. budaya. Lalu sebutkan contoh bukti perjanjian mana yang sudah terlaksana. Contoh kerjasama dalam bidang sosial, budaya atau komite social development di bidang 1, bidang pembangunan perluasan kesepakatan. 2, membantu kawan wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. 3, pengembangan SDM, peningkatan kesejahteraan. 5, sebutkan Yuk. Jangan grogi kawannya sendiri, jangan grogi. Masa mau kawannya grogi, jangan grogi. kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Lalu sebutkan contoh bukti perjanjian yang sudah terlaksana. Serta bantuan hukum timbal baik di bidang pidana, treaties of mutual Gedein lagi suaranya, kawannya nggak kedengeran. Ya, selanjutnya. Nah. Yuk, bacanya kuat, jangan malu-malu dengan kawannya. Suaranya lantangin. Kuatin lagi nggak suaranya? Iya. Yuk, selanjutnya suara yang besarin lagi. Kasihan kawan yang nggak jelas suaranya ya. Apa? Ini udah masa salah. Jadi grogi. Jadi grogi ya. Reklame adalah salah satu produk atau barang yang banyak digunakan orang untuk
Gimana, ada tanggapannya kawan-kawannya? Ada tanggapan nggak? Ada tanggapan nggak? Udah jelas apa yang kawannya jelasin? Ya, tepuk tangan buat kawannya. Gantian. Sekarang kelompok 3 yang mau maju ya, kelompok 3 dibacakan hasil diskusinya. Yo, semuanya perhatikan kawannya, perhatikan kawannya. Apa bukti dari kerjasama ASEAN di negara Indonesia? 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang, yaitu sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan investor Jepang bagi negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Bagaimana manfaat dari kerjasama ASEAN di negara Indonesia? 1. Menciptakan kedamaian, memperjuangkan kepentingan nasional, terpenuhinya kebutuhan Indonesia. 3. Sebutkan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Lalu sebutkan contoh bukti perjanjian mana yang sudah terlaksanakan. 1. Penyediaan cadangan pangan. Yo, ngobrol sama kawannya, mau lagi diskusi. Penyelenggaraan proyek industri. 2. ASEAN Aceh Fertilizer Project pabrik pupuk. 3. ASEAN Urea Project pabrik pupuk di Malaysia. Ini selanjutnya. Udah, ya udah, kalau udah duduk. Ada yang mau ditanya, sabar dulu, jangan. Kawannya ada yang mau nanya nggak? Jelas apa yang dijelasin kawannya? Jelas. Sudah duduk, nggak apa-apa. Ayo tepuk tangan buat kawannya. Udah semua kan? Tadi semua udah maju? Udah maju semua. KPD-nya udah maju semua. Udah bagus-bagus semua. Diskusinya udah bagus. Jadi tadi kan diskusi kelompok kan? Nah, tadi jadi berdasarkan diskusi kalian itu, apa bukti kerjasama yang ASEAN yang kalian ketahui di negara Indonesia tadi? Apa bukti kerjasama negara ASEAN yang kalian ketahui tadi? Ayo. Jepang bukan negara ASEAN ya. Yopi, Pak. Ya Yofi. Pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang. Iya, pembukaan ASEAN di Jepang. Terus apa lagi? Yaitu sektor perdagangan, pariwisata, investasi. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Nah, iya benar. Jadi negara-negara ASEAN lebih luas lagi jangkauannya. Terus ada yang tahu nggak manfaat apa yang Indonesia terima pada saat perjanjian ASEAN ini? Coba, ada yang tahu nggak? Tadi Pak, Ya, apa? menciptakan kedamaian. Ya, menciptakan kedamaian. Apalagi menciptakan kedamaian. Memperjuangkan kepentingan nasional. Iya, apalagi? Ada lagi contohnya lagi nggak? Terpenuhinya kebutuhan Indonesia. Iya, terpenuhinya kebutuhan Indonesia. Terus tadi reklame, syarat poster. Udah buat poster semua? Nah, coba masih ingat nggak jenis-jenis reklame itu ada apa aja? Ada berapa? Dua, apa aja coba sebutin? Komersial. Komersial dan non komersial.
kerjasama negara ASEAN. Terus reklame, apalagi terusnya? Poster. Iya, syarat-syarat poster yang baik. Udah paham semua? Udah paham semua belum? Udah, yuk sekarang kita akan siap-siap pulang. Nah, jadi remedialnya akan kalian kerjakan di rumah ya. Siap-siap pulang. Ke kelas pindah yuk sini, ambil bapak pindahnya di depan. Tasnya taruh aja dulu, nanti ke tempatnya. Pindah. Dengarkan kalian pulang semua. Pulang kan yuk. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap pulang ya. Sabar, jangan pulang dulu, duduk dulu. Aduh. Hati-hati di jalan ya. Jalannya di sebelah mana Pak jalan? Di sebelah kiri. Ya, salam buat orang tua, kakaknya di rumah. Dah boleh pulang.